Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang pasal mengenai bacaan Imam Al-Bazzi ya, apabila ada fi'il mudhari yang diawali dengan huruf ta ya. Tatayammamu ya, tafarraqu dan sebagainya. Di sini Imam Al-Bazzi membaca tanya itu dia dengan cara ditasdidkan. Karena asli daripada huruf ta yang ada pada fi'il tersebut sebetulnya ada dua ya. Tayammamu itu artinya adalah tatayammamu. Tafarraqu sebetulnya asalnya adalah tatafarraqu. Ya, namun ta yang pertama kan salah satunya dihilangkan ya. Ya. Adapun Imam Al-Bazzi dia mentasdidkannya ya. Mentasdidkan tersebut. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an ada tiga keadaan fi'il mudhari yang diawali dengan ta ya. Yang pertama sebelum ta itu diawali dengan huruf mad ya, dalam hal ini alif. Jadi sebelum fi'il yang diawali dengan huruf ta tadi itu ada huruf mad. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, sebelum huruf ta tidak diawali dengan huruf mad, tapi huruf lain. Yang jelas tidak ada huruf mad di situ. Dan yang ketiga, ya, sebelum fi'il yang diawali dengan huruf ta tadi itu diawali dengan huruf silah. Ya, silah itu bisa silah hakinayah, dhamir, ataupun bisa juga silah mim jamak. Ya. Dan insya Allah akan kita bahas satu persatu ya keadaan ini. Kita mulai dari yang pertama, ya, yaitu fi'il ya, fi'il mudhari yang dia diawali dengan huruf ta dan sebelumnya ada huruf mad ya, dengan huruf mad. Maka di sini Imam Al-Bazzi ya membaca lafaz tersebut itu dengan menjadikannya seperti kayak mad lazim lah bagi kita ya. Seperti mad lazim. Ya. Karena setelah huruf alif itu ada huruf sukun. Yaitu kan tanya itu kan tadinya ditasdidkan ya. Imam Al-Bazzi itu kan mentasdidkan tak tadi itu sehingga seperti sukun. Jadi setelah ini keadaannya setelah ada huruf mad nanti ada huruf ta yang sukun. Dan sukunnya sukun asli. Sehingga menjadi mad lazim ya, mad lazim seperti mad lazim tilmi mutsaqqal ya. Seperti itu. Ya contohnya di sini ada di beberapa tempat ya di dalam Al-Qur'an pada lafaz wala tayammamu ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 267. Ya, coba kita lihat ya. Surat Al-Baqarah 267.
Ya, di sini ya. Ini di sini. Ini kan ada fi'il mudhari ya. Tayammamu. Diawali dengan huruf ta. Ya. Diawali dengan huruf ta. Ya. Diawali dengan huruf ta. Asli daripada kata tayammamu sebetulnya adalah tatayammamu. Ya, maka di sini Imam Al-Bazzi mentasdidkan, mengidghamkan ta yang pertama ke ta yang kedua. Ya. Jadi ta yang pertama itu disukunkan, kemudian diidghamkan jadi ta yang kedua. Jadi di sini ada tasdid. Ya. Ada ditasdidkan ya. Jadi di sini ditambahkan dengan tasdid. Alifnya tetap ya. Maka perhatikan sebelumnya kan ada huruf alif ya. Wala ya, ada huruf mat berupa alif ini. Ada huruf mat datang setelahnya huruf ta yang sukun karena dia sudah bertasdid. Sehingga di sini huruf mat yang tadinya kita baca dua harokat ya, mat tobi'i, yang tadi kita baca wala tayammamu. Maka setelah ditasdidkan dia berubah menjadi mat lazim. Jadi dibaca Walatta. menjadi ya 6 harokat. Wala tayammamu ya. Wala Ini tayamam. ya seperti itu ya. Jadi keadaannya seperti surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu ya. Ini dibaca 6 harokat. Kemudian kita lihat lagi di mana ya. Ini tadi surat Al-Baqarah ayat 267. Kemudian di surat Ali Imran juga ada ya. Pada lafadz wala tafarraqu. Ali Imran ayat 103. Ya, coba kita cek lagi. Ali Imran ayat ke 103. Ya, di sini ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, perhatikan di sini ada fiil mudhari ya. Fiil mudhari. Fiil mudhari itu adalah fiil yang fiil itu kata kerja ya. Kata kerja yang terjadi pada saat sekarang ya atau yang akan datang ya. Jadi kalau kita kenalkan ada kata kerja yang lampau ya, bentuk lampau ya. Ada kata kerja bentuk sekarang dan ada kata kerja yang akan datang dan mungkin juga ada kata kerja berupa perintah gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu kata kerja dalam bentuk sekarang atau yang akan datang itu dinamakan fiil mudhari ya, fiil mudhari. Di sini fiil mudhari'nya diawali dengan huruf ta ya, tafarraqu. Ini sebetulnya aslinya adalah tatafarraqu. Ya, dan sebagaimana tadi telah kita sampaikan bahwasanya Imam Al-Bazzi apabila ada huruf ta yang ada pada fiil, ada double ya, tanya, maka ta yang pertama itu diidghamkan. Ya, diidghamkan ke dalam ta yang kedua. Ya, namanya idgham berarti dia tanya itu menjadi sukun dan diidghamkan, dileburkan, ditasdidkan. Jadi ini menjadi wala tafarraqu. Ya, seperti itu. Ingat ya ini Imam Al-Bazi, ada Imam Kumbul sama seperti Hafiz ya, tidak ada perbedaan. Imam Kumbul dia membaca pada lafadz ini sama seperti Imam Hafiz. Wala tafarraqu. Ya. Ini hanya untuk Imam Al-Bazi ya. Kemudian di tempat lain ya di surat Al-Maidah nanti bisa dilihat sendiri ya.
pada lafadz wala ta'awanu, ya ini juga sama, wala ta'awanu. Di surat Al-Anfal ayat ke-20, wala tawallaw an, dipanjangkan jadi 6 harokat ya, jadi 6 harokat semuanya, mad lazim. Di surat Al-Anfal ada dua ya. Pertama tadi di surat Al-Anfal ayat 20, dan yang keduanya itu di surat Al-Anfal ayat 46. Wala tanaza'u, seperti itu. Kemudian di surat Hud ayat 105 juga ada ya. La takallamu nafs. Ya. Di surat Al-Hijr ya juga ada ya ayat ke-8. Ini kan diawali dengan ta ya. Kemudian di surat As-Saffat ayat 25, la tanasarun. Di surat Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrajn. Ya. Di surat Al-Hujurat ayat 11, wala tanabazu. Ya. Di surat Al-Hujurat juga ada dua lah ya, ada dua ini, dua fi'il mudhari yang diawali dengan ta ya. Tadi yang pertama ayat 11, di ayat 11 ada dua ya. Wala tanabazu wala tajassasu. Kemudian yang terakhir di surat Al-Qalam ayat ke-38, la takhayyarun. La takhayyarun. Ya, jadi ini total ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fiil mudhari yang diawali dengan ta dan sebelumnya ada huruf mad ya, berupa alif. Baik, ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua dari fiil mudhari yang diawali dengan ta yang ada di dalam Al-Qur'an adalah ya, sebelum fiil mudhari ini dia ada huruf ya yang tidak diawali dengan huruf mad ya, tidak diawali dengan huruf mad, namun huruf biasa, huruf lain. Ya, jadi dibaca pendek itu, tidak ada huruf madnya. Maka di sini ya Imam Al-Bazi sama ya tetap mentasdidkan huruf ta tadi itu ya. Dan kalau dia diwasolkan dengan huruf sebelumnya ya, maka huruf yang sebelumnya itu ditasdidkan kepada tak tadi itu. Ya. Di sini ada beberapa tempat ya dalam Al-Qur'an, ada cukup mungkin sekitar apa nih? Nanti kita hitung ya. Ini pertama di surat An-Nisa ya, ayat ke-97. Innalladzina tatawaffahum. Ini aslinya adalah tatawaffahum. Tawaffahum. Jadinya menjadi tawaffahum. Ini ditasydidkan. Ya, jadi bacanya innalladzina tawaffahum. Surat An-Nisa ayat 97. Kita lihat coba. Ya, di sini. Ini kan ada fi'il mudhari ya yang diawali dengan huruf ta, tawaffahum ya. Tawaffahum.
Ini sebenarnya aslinya adalah tatawaffahum. Ya. Imam Hafs dia menghilangkan tak yang pertama, ya, tawaffahum. Imam Al-Bazi dia tidak menghilangkan sepenuhnya, tapi menjadikan ta tadi itu dia disajikan ke ta yang kedua. Jadi di sini ada kayak ada tasdid gitu ya, ya seperti ini. Sehingga karena dia sebelumnya tidak ada huruf mat, ya, jadi dibacanya seperti biasa. Ya. Innalladzina tawaffahumul malaikah, ya seperti itu. Innalladzina tawaffahumul malaikah. Ada tasdid pada huruf tanya. Imam Kumbul ini sama bacaannya seperti Imam Hafiz. Ya. Innalladzina tawaffahumul malaikah, seperti itu. Yang beda di sini adalah Imam Al-Bazi ya. Imam Al-Bazi itu di dalam tanya itu ada tasdidnya. Innalladzina tawaffahumul malaikah. Seperti itu. Kemudian di tempat lain ya, yang sama, hampir sama seperti ini adalah surat Al-A'raf ayat 117. Fa'idha hiyat talaqqaf. Ya, ada tasdid di sini. Lafaz yang sama ya, at-talaqqaf. Ini ada di surat Asy-Syu'ara ayat 45 ya, dan juga di surat Thaha ayat ke-69. Kemudian di surat Al-An'am ya, fatafarraqu bikum dibacanya fattafarraqu bikum. Fattafarraqu bikum. Ya. Surat Al-An'am coba kita lihat ya. Surat Al-An'am ayat ke-153. Nah, di sini fatafarraqu bikum. Ada fi'il mudhari yang diawali dengan huruf ta ya. Sebelum huruf ta dia bukan huruf mat ya, tapi huruf fa ya, tanpa mat. Maka ini tanya tetap ditasdidkan ya. Jadi dibacanya fattafarraqu bikum ya. Fattafarraqu bikumu an sabili. Ya. Ini bacaan Imam Al-Bazi demikian. Fattafarraqu bikumu an sabili. Adapun Imam Kumpul sama seperti Imam Hafiz ya, dibaca seperti biasa. Fatafarraqu bikum. Nah, kemudian di sini di tempat lain ya, yang perlu diperhatikan juga adalah di surat At-Taubah ayat 52 ya. Di sini bukan fathah tapi sukun ya. Hal tarabbasuna ya. Hal tarabbasuna. Di sini tetap ada tasdid ya. Tapi bagaimana cara mengucapkannya? Nah, ini yang perlu apa? Diperhatikan di sini ya. Ada perlu talakinya, makanya perlu ditalaki ya kalau bacaan seperti ini. Kita lihat di surat At-Taubah ayat 52. Ini di sini ya. Hal tarabbasuna ya. Ada tak ada fi'il mudhari yang diawali dengan tak ya. Imam Al-Bazi dia mentasdidkan huruf tak ini ya, jadi seperti ini. Nah, tetap ada tasdid ini ya, tapi sebenarnya sukun. Bagaimana cara membacanya ya? Di sini di dalam qiraat itu ada tiga cara bacaan yang seperti ini ya. Yang pertama adalah
bacaan seperti biasa disukunkan. Qul hal tarabbasun ya. Qul hal tarabbasun. Lamnya dibaca seperti biasa. Hal ya. Qul hal tarabbasun. Kemudian yang kedua ya, lamnya itu ditasdidkan ke huruf ta ya. Lamnya itu ditasdidkan ke dalam huruf ta. Jadi lamnya hilang, masuk ke dalam huruf ta. Jadi bacanya qul hatta rabbasun. Ya, ini yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah bacaan Imam Al-Bazi. Ya, bacaan Imam Al-Bazi itu lamnya tetap ada, tapi eh, tanya juga ditasdidkan ya. Nah, ini yang harus hati-hati di sini agak agak susah ya, agak tidak semudah yang apa bacaan kedua qiraat tadi itu. Kalau yang tadi kan pertama lamnya ada ya, qul hal tarabbasun. Yang kedua diidghamkan lamnya. Qul hat tarabbasun. Nah, yang ketiga ini adalah bacaan Imam Al-Bazini. Dia dibacanya qul hal tarabbasun. Hal tarabbasun. Hal tarabbasun. Ya. Hal tarabbasun. Seperti itu. Ini perlu dilatih ini. Ya, ini tidak semudah bacaan Imam Kumbul ya. Kalau Imam Kumbul sama dengan Imam Hafaz ya. Hal tarabbasun. Hal tarabbasun. Kalau Al-Bazi qul hal tarabbasun. Hal tarabbasun. Kemudian yang hampir sama juga ya, seperti tadi ini di surat Hud ya, sebelumnya ada sukun huruf sukun gitu. Yaitu di surat Hud ayat 3 wa in tawallau ya. Wa in tawallau. Surat Hud ayat ke-3. Bahkan di surat Hud ada dua. Wa in tawallau ada dua ya, di surat Hud ayat 3 dan surat Hud ayat ke-57. Ya, kita lihat ya di mushafnya surat Hud ayat ke-3. Oh, kelewatan. Di surat Yunus. Nah, di sini. Wa in tawallau ya. Wa in tawallau fa inni akhafu alaikum. Fa inni akhafu alaikum. Wa in tawallau ya. Ini bacaan Imam Hafaz ya. Jadi dia diikhfakan. Kalau Imam Al-Bazi di sini ada tasdidnya di ta ini. Ya. Jadi dibacanya seperti ini. Wa in tawallau wa in tawallau. Ikhfa tetap ada ya. Ikhfa tetap ada tapi ketika dia mengucapkan ta dia dia disukunkan dulu tanya ya. Wa in tawallau. Jadi ditekan ke ta langsung. Wa in tawallau seperti itu. Bisa membedakan kalau bacaan kita, bacaan yang hafaz ya, wa in tawallau seperti itu.
Kalau untuk al-bazi dia ditasydidkan setelah setelah ikhfa gitu. Wa in tawallau. Hanya itu aja sebetulnya. Bisa membedakan enggak? Ini perlu diperhatikan, Bang ya. Ya, perlu di tatap muka sebetulnya ya, perlu tatap muka langsung gitu agar lebih jelas ya. Kalau lewat online kadang kurang jelas ya. Tapi penjelasan saya seperti itulah. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan lebih detail gitu ya. Memang harus diperhatikan ini. Wa in tawallau. Wa Kalau in tawallaw. enggak kurang. Wa in Wa, tawallau. wa in tawallaw. Ya, seperti itu. Wa in tawallau. Ada penekanan ke ta ya. Wa Taw. in tawallau. Kalau hafaz kan biasa ya. Wa in tawallau. Wa in tawallau. Ya. Kalau al-bazi wa in tawallau. Ini di surat Hud ada dua ya. Kemudian di surat An-Nur ayat 15 dan Nur ayat ke-43 54 juga ada ya. Iz talaqqawna iz talaqqawna ya. Iz talaqqawna sama sama seperti surat Hud ya. Ini surat An-Nur. Wa in fa in tawallau fa in tawallau. Di surat Asy-Syu'ara juga ada yang seperti itu. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-221 ya. Coba kita lihat. 121 ya. Ini surat apa? Asy-Syu'ara. Benar nggak 121? Oh, Dua dua 221. 221 Ustaz. Kebalik ya. 221 ya. 221. Eh, Allah musta'an. Ya, tadi udah dekat. 221, 21, 221. Ini ya. Man tanazzalu syayatin ya. Man dia ada tasdid di sini. Ini kan aslinya ikhfa ya. Ala man tanazzalu syayatin. Man tanazzalu syayatin. Ini bacaan Imam Hafiz dan kumpul juga. Kalau Imam Al-Bazi ala man tanazzalu syayatin. Jadi bedanya hanya penekanan pada tanya itu. Karena tanya ditasdidkan. Hanya itu aja sebetulnya ya. Sebetulnya mudah kalau kita latih ya. Di surat Al-Ahzab juga sama ya. Surat Al-Ahzab ayat ke-52 ya. Kita cek surat Al-Ahzab ayat 52. Ya, di sini.
Wala, oh ya, di sini wala tabaddal ya. Di sini dia ditasydidkan untuk Imam Al-Bazzi dibacanya wala tabaddal ya. Tabaddal hanya itu aja perbedaannya. Ada penekanan pada ta. Surat Al-Hujurat ya. Lit ta'arufu jadinya lit ta'arufu ya. Di surat Al-Mumtahanah ya. Antawallauhum ya. Di surat Al-Mulk ayat ke-8 takadut tamayyaz. Aslinya kan takadu tamayyazu ya. Takadu tamayyazu minal ghaib. Takadut tamayyazu minal ghaib. Di surat Al-Lail yang sudah kita hafalkan kemarin ya. Ya, naron talazza ya. Di menjelang akhir ayat ya. Fa'angdartukum naron talazza ya. Ini Imam Al-Bazzi bacanya fa'angdartukum naron talazza. Naron talazza. Seperti itu. Dan di surat Al-Qadar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya. Ini kalau disambung ya. Kalau disambung kan sebelum setelahnya ada tanazzalul ya. Tanazzalul malaikatu. Itu ada fi'il mudhari yang diawali dengan huruf ta. Ya, tanya ditasydidkan. Jadi kalau diwasolkan ya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzal ya. Khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah. Seperti itu. Ini surat Al-Qadar itu kalau diwasolkan. Kalau tidak diwasolkan ya seperti biasa ya. Sama seperti Imam Hafiz. Baik, itu keadaan yang kedua dari fi'il mudhari yang diawali dengan huruf ta yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan yang keadaan yang ketiga ya, sebelum huruf ta itu ada huruf silah ya. Silah di sini ada dua macam, ada silah hadhamir dan yang kedua ada silah mim jamak. Untuk yang hadhamir itu contohnya ada di surat Abasa ayat ke-10 ya. Surat Abasa belum kita setorkan ya. Anhu talaha ya. Anhu talaha. Di sini Imam Al-Bazzi eh, membaca ini dengan ada tasydidnya di sini ya. Jadi dibacanya anhu talaha ya. Talaha. Kemudian yang silahnya mim jamak itu di surat Al Imran ayat ke-142 kuntum tamannau nauna ya kuntum tamannauna kuntumu tamannauna. Di sini dia ditasydidkan ada fi'il mudhari yang diawali dengan huruf ta ya. Kuntumu tamannauna ya. Di surat Al-Waqiah juga ada ayat ke-65 fadhaltum tafakkahun. Di sini Imam Al-Bazzi kan dia mentasydidkan ta ya. Fadhaltum tafakkahun. Namun di sini ada khilaf ya untuk Imam Al-Bazzi, bacaannya ada dua wajah. Yang pertama sama seperti Hafaz, kuntumu tamannaun, fadhaltumu tafakkahun. Boleh seperti itu. Ya, dan ini yang lebih masyhur malah yang tanpa tasdid ya.
Yang lebih masyhur itu adalah yang tanpa tasdid. Ya. Yang khusus untuk yang di sini yang silah mim jamak ini ya, yang di surat Al-Imran ayat 143 dengan surat Al-Waqiah ayat 65 di sini Imam Al-Bazi ada dua wajah. Wajah yang pertama ya seperti yang biasa ada mad lazimnya ya. Kuntumu tamannawunal maut fadhaltumu tafakkahun. Ini wajah yang pertama. Dan yang kedua eh, seperti biasa kayak hafaz ya. Hanya saja di sini karena Imam Al-Bazi kan ada silah ya, ada silah mim jamak, jadi tetap dibaca silah mim jamak, tapi tanya tidak ditasdidkan ya. Jadi tanya tidak ditasdidkan. Ya. Jadi dibacanya kuntumu tamannawun fadhaltumu tafakkahun. Baik, itulah tiga keadaan fi'il mudhari yang apa diawali dengan huruf ta yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Di mana dalam hal ini yang berbeda adalah Imam Al-Bazi ya. Adapun Imam Kumbul maka sama dengan bacaan Imam Hafiz. Baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kita kali ini ya. Insya Allah kita akan membahas ke pasal yang baru, yaitu tentang bab mengenai ya'at al-idhofah. Ya'at al-idhofah, huruf ya yang tambahan. Huruf ya tambahan yang ada di dalam Al-Quran. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silahkan. Tadi itu yang dua sukun itu nggak diganti kasroh ya. Yang mana ya? Biasanya kan ketemunya dua sukun itu diganti kasroh. Oh iya, ini tidak di sini. Oh Ini tidak. tidak diganti dengan kasroh atau fathah ataupun dhammah tidak. Hmm. Tapi memang tetap diadakan yang tadi ini sebelumnya nih ya. Iya. Ya, narong talawwo tidak ya. Itu tidak diganti. Tetap ada dia. Karena memang sebetulnya ya di sini dia aslinya tidak tertuliskan. Sebetulnya kan dia aslinya adalah tatanazzal, tatalaqqawnahu, tatabaddal ya. Seperti yang di sini nih. Dia tanya itu double dia. Hanya saja eh, imam yang lain, qiraat yang lain dia itu menghilangkan tak. Ceritanya yang tadinya dua itu dihilangkan tak tinggal satu ya. Tabaddal. Ya. Namun Imam Al-Bazi tetap apa ya? Menetapkan adanya tak tadi itu dengan cara mengisyaratkan bahwa dia aslinya adalah ada tak tak lain, tak sebelumnya itu. Itu dengan cara tasdid ini. Jadi tanda ini adalah untuk menunjukkan bahwa ini sebetulnya adalah ada huruf tak ya, sehingga dia tidak dihilangkan. Seperti itu. Walaupun sebelumnya ada sukun. Caranya dengan tadi itu caranya, dengan menekan itu. Tabaddal. Itu sudah menunjukkan bahwa tanya itu ada tasdid. Seperti itu. Fa'in tawallau. Kan beda ya dengan bacaan fa'in tawallau. Kalau ini fa'in tawallau kan beda ya. Seperti itu. Ini tidak mungkin diganti dengan kasroh ya. Karena bukan hamzah wasol ya. Bukan hamzah wasol. Sebab ini adalah fiil kan ya. Kalau hamzah wasol kan dia isim. Seperti itu. Insya Allah jelas ya. Baik, kita coba sampai sini. Insya Allah kita akan teruskan dengan latihan kita membaca kiroat Imam Ibnu Katsir.
Barakallahu fikum jami'an.